lagi. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Tentu kabar kita adalah kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, kabar yang menyenangkan, kabar yang penuh dengan semangat. Sebab pertolongan Tuhan sepanjang bulan Oktober begitu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ia sudah membimbing kita, Ia memelihara kita, dan Dia memberkati kita semua. Sehingga pada pagi hari ini lagi kita ada di minggu yang pertama di bulan November. Semua karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah baik kami yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kiranya pada saat ini kita memfokuskan hati kita, pikiran kita dengan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita tabiskan ibadah ini. Kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Diberkatilah kami semua. Amin. Tuhan anugerahku, naungan yang tetap teguh, bersama dari tiap setu, naungan yang tetap teguh. Yesus lakukan perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus lakukan perlindungan, naungan yang tetap teguh. Lalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus lakukan perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus lakukan perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan menderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Yesus lakukan perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus lakukan perlindungan, naungan yang tetap teguh. Tuhan Kau sungguhlah, naungan yang tetap teguh. Menolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus lakukan perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus lakukan perlindungan, naungan yang tetap teguh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih. Kita semua telah bersama-sama mengambil bagian yang terpenting pada hari ini, di mana kita memfokuskan kehidupan kita untuk ada di pelataran Tuhan, untuk ada memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama saya ambil dari kitab Mazmur 2 pasal 23 ayat yang pertama
bagian B. Mazmur 23 ayat yang pertama bagian B. Bunyinya demikian. Mazmur Daud. Takkan kekurangan aku. Kami ulangi lagi. Takkan kekurangan aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang tergoda melihat atau menafsir kalimat ini dalam kaitannya dengan materi. Teologi kemakmuran sangat suka dengan kalimat ini. Orang-orang Kristen kontemporer yang menekankan kekayaan, materi, berkat melimpah sangat gemar dengan kalimat atau kata dalam ayat ini. Tetapi mari kita melihat, apakah Daud memang sedang berbicara materi? Apakah Daud sedang bersaksi bahwa sepanjang dia ikut Tuhan, benar-benar ia berkelimpahan harta? Saya rasa tidak. Mulai dari masa mudanya, Daud bukan berasal dari keluarga berkelimpahan. Ketika ayahnya Isai meminta dia melihat kakak-kakaknya di medan perang, kakak sulungnya Eliab marah. Mengapa engkau datang? Dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ayat ini jelas keluarga Daud bukanlah keluarga yang berkelimpahan. Kita bisa melihat dari jumlah kambing domba yang mereka miliki. Tentu saja bukan hanya 2 ekor atau 3 ekor. Eliab hanya mau menyatakan bahwa kambing domba keluarganya sangatlah sedikit. Pada zaman itu orang kaya diukur seberapa banyak kambing domba yang dimilikinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun Daud sudah diurapi Samuel menjadi raja, bukan berarti Daud berkelimpahan. Dalam pelariannya dari hadapan Saul yang ingin membunuhnya, Daud dan orang-orangnya sering mengalami kekurangan makanan. Bahkan mereka kelaparan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 9. Di sana bagaimana Daud kekurangan makanan dan juga senjata. Dalam 1 Samuel 25 ayat 2 sampai ayat yang ke-12 dikisahkan bagaimana Daud meminta dukungan makanan untuk para pengikutnya kepada Nabal. Selama pelarian Daud tidak lepas dari berbagai kesulitan. Meskipun Daud dikenal sebagai raja yang hebat dalam peperangan, Salomo anaknya yang menggantikan dia lebih memiliki kemegahan, kekayaan, dan kelimpahan harta. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa Daud tidak sedang berbicara harta, kekayaan, dan berkat melimpah. Pertanyaannya, lalu apa yang Daud maksud ketika ia mengatakan takkan kekurangan aku? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama, takkan kekurangan aku. Yang pertama adalah kebutuhan. Meskipun Daud sering mengalami kekurangan bahkan kelaparan, Tuhan selalu membuka jalan bagi Daud untuk memenuhi kebutuhannya. Daud tidak mementingkan hidup berkelimpahan dalam mengikut Tuhan, tetapi iman bahwa segala yang diperlukan Tuhan pasti sediakan. Ini penting bagi kita semua. Dalam segala sesuatu yang kita perlukan, dalam segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti menyediakan bagi saudara dan saya. Kemudian yang kedua, jaminan.
Di atas semuanya itu dan lebih daripada makanan, jaminan keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada makanan. Daud sadar akan hal ini, bahwa keselamatannya, baik keselamatan dari medan perang maupun keselamatan jiwanya dalam konteks eskatologis, adalah karya Tuhan yang membuat Daud tidak berkekurangan apapun. Sehingga dengan penuh keyakinan Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Ini juga merupakan kesaksian kita bersama-sama. Di tengah-tengah kita hidup, di mana saat ini kita masih terus mengalami rasa takut dengan adanya virus corona ini, tetapi kita memiliki kesaksian seperti Daud. Sampai saat ini kita tidak akan berkekurangan. Sebuah pengakuan dan keyakinan yang harus kita pegang erat sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, yakinlah segala kebutuhan mendasar kita telah terpenuhi. Sebab di dalam Tuhan saja kita menemukan kebutuhan dasar itu, yakni keselamatan. Bagi orang Kristen seharusnya memperoleh kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan, sudah lebih dari cukup di atas segala kekurangan materi dan harta. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhir daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah gembala bagi Daud dan juga gembala kita. Gembala yang menjamin segala sesuatunya bagi kita, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan akan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, seperti kesaksian daripada Raja Daud, merupakan kesaksian kami bersama sampai saat ini, bahwa kami tidak pernah berkekurangan, karena kami punya Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Bahkan sepanjang minggu di bulan November ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Bapa di surga, berkati semua jemaat-jemaat-Mu Koros Malang ini, dan berkati kami sebagai opsir Korops di Malang ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami punya Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga kami tidak berkekurangan. Inilah doa kami Bapa. Berkati persembahan yang sudah kami beri, berkati semua kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih. Dari awal ibadah sampai pada akhirnya, kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bagi puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih bagi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih juga kita telah memberi persembahan kita, baik kita yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Nya itu di dalam setiap kehidupan kita, dan juga Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dan pada saat ini juga kami terus mengingatkan kepada jemaat-jemaat supaya setiap minggu marilah kita datang bersama-sama
untuk beribadah di dalam gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada jemaat-jemaat yang ada di rumah, kiranya dengan setia terus mengambil waktu ini untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bisa undang kita semua bangkit berdiri. Jemaat-jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pikiranmu dan imanmu hanya tertuju kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat pagi.